Halo, selamat malam, mahasiswa-mahasiswi Siswa Wirabakti Denpasar. Pada hari ini kita berjumpa dengan saya, ngampu mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Ya, tentunya untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan tipe negara. Baik, jika diklasifikasikan ya tipe secara mendalam ya bahwa ada 5 tipe negara. Yang pertama, tipe negara Timur kuno, kemudian tipe negara Yunani kuno, tipe negara Romawi kuno, tipe negara abad pertengahan, tipe negara modern. Ya. Kita masuk pada tipe negara Timur kuno. Jadi, tipe negara Timur kuno ini memiliki ciri-ciri pokok, yaitu negara ini didasarkan pada faham keagamaan, ya, religion, ya. Jadi kekuasaannya itu absolut, ya, dan despotisme. Jadi gimana ya? Terkesan seperti lalim, pemimpinnya lalim, ya, arogan seperti itu, ya. Pemerintahannya ya dipimpin oleh raja yang berkuasa. Itu memiliki kewenangan yang mutlak. Ya, the king can do not wrong. Jadi bahwa raja itu tidak pernah salah, dia selalu benar. Raja itu selalu menganggap apapun yang dia putuskan adalah yang terbaik untuk rakyatnya. Terlepas itu benar atau salah. Tapi cenderung raja-raja pada zaman negara Timur kuno ini memiliki sifat yang arogan, ya, yang lebih mementingkan kepentingan raja sendiri dibanding untuk masyarakatnya. Ya. Kemudian raja bertanggung jawab. Memang bertanggung jawab atas kebaikan dan keburukan yang ditimbulkan dari kebijakan yang dia lakukan untuk masyarakatnya. Kan tetapi cenderung ya absolut dan teokrasi. Jadi modelnya dia seperti yang saya katakan tadi, dia lebih sifatnya lalim, arogansi tinggi untuk kaum raja yang pada saat itu memegang kekuasaan sebagai pemimpin, ya. Lalu selanjutnya negara Yunani kuno. Ya, negara Yunani kuno. Jadi negara Yunani kuno ini bisa dikatakan negara kota. Jadi memiliki paham dalam pemerintahannya yaitu paham demokrasi langsung, ya, secara polisi, kemudian city state, kemudian state seperti itu modelnya, ya. Jadi manusia adalah suatu media perpolitik, zona politika, ya. Jadi statusnya aktif ya terlihat dalam urusan pemerintahan, gitu. Jadi setiap warga memenuhi tugas kewarganegaraan. Masyarakat yang ada dalam negara tersebut juga memenuhi tugas keagamaan, ya, masyarakat beragama mereka. Kemudian penguasa dan pemerintahnya harus dari kalangan orang-orang pintar, aristokrasi, ya, aristokrasi, ya. Jadi seperti itu.
Dalam negara teori pemahaman Yunani kuno ini yang memiliki kecenderungan pemimpinnya itu lebih bersifat demokrasi dia. Kan tetapi mereka lebih mempercayai atau suka dengan orang-orang yang memiliki kemampuan akademis atau kepintaran, ya. Orang-orang pintar yang bisa memimpin, ya. Sementara negara Romawi kuno memiliki fase sejarah Romawi kuno. Fase dari fase kerajaan, fase republik, fase partisipan, fase prinsipal, kemudian fase dominan, ya. Fase kerajaan dan fase republik. Jadi ajaran-ajaran Yunani ya masih melekat di sini. Ada kerajaan, ada republik. Kerajaannya Sparta, republiknya Athena, ya, city state, ya. Kemudian demokrasi tidak mungkin terjadi karena rakyat harus menyerahkan kekuasaan pada kaisar, kaisarisme, ya. Jadi kekuasaannya pada kaisar berdasarkan kepercayaan rakyat kepada kaisar melalui perjanjian, ya, lex region, ya. Fase partisipan dominan, ya, dan kaisarnya itu bersifat absolut dan berkuasa penuh. Pada masa Romawi kuno ini, semua masyarakat wajib percaya apapun yang diperintahkan oleh sang raja, sang kaisar, sebagai penguasa penuh, pengambil keputusan mutlak dalam hal ini. Kemudian negara abad pertengahan. Jadi negara abad pertengahan ini merupakan lanjutan dari negara Romawi kuno yang memiliki teori hukum perdata, dasar-dasar dalam bernegara, fahamnya dualisme, ya, hak raja, kemudian hak rakyat, ya. Mereka lebih ke teori patrialisme, teori teokratis, feodalisme, teori patriotisme tadi yaitu sama dengan feodalisme. Jadi kekuasaan berdasarkan hak milik. Kemudian yang teori teokratis ya perlawanan itu perlawanan gereja, ya, dari teori sekularisme, ya. Pada negara abad pertengahan ini ada dua aliran. Yang pertama aliran absolutisme dan Romawi kuno dan kedaulatan rakyat. Nah, kemudian untuk negara modern, tipe negara hukum, ya. Jadi negara modern ini tipenya negara hukum, kaum borjuis liberal, negara hukum yang demokratis. Demokratis sesuai dengan bentuk politik, ya, bukan yuridis. Absolut demokrasi, ya, mayoritas absolut, minoritasnya tertindas. Ya, hukum membatasi demokrasi. Jadi kekuasaan dari rakyat yang berkedaulatan rakyat, pemerintahannya oleh rakyat, konstitualisme, ya, dan negara demokrasi, jadi sistem dan lembaga perwakilan. Ya, tipe negara, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, tapi saya akan jabarkan lebih singkat lagi. Jadi negara Timur kuno itu ciri utamanya dia teokrasi absolut. Kalau negara Yunani kuno dia city state demokrasi. Kemudian negara Romawi kuno, ya, itu sistemnya adalah primus inter pares, raja-raja absolut, kaisar yang memimpin. Kemudian tradisi kondifikasi hukum. Kemudian negara abad pertengahan dia ciri utamanya teokrasi, feodal, dan dasarnya adalah dualisme dalam negara.
Kemudian untuk negara modern, jadi kedaulatan rakyat, demokrasi, sistem lembaga perwakilan. Nah, Indonesia ada pada tipe negara yang mana? Ada pada tipe negara modern, di mana Indonesia itu berdaulat, berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia ini demokrasi, negara demokrasi, ya, hak oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian memiliki sistem lembaga perwakilan. Siapa? Legislatif sebagai perwakilan rakyat di sana yang mewakili suara-suara rakyat di tingkatannya, baik tingkat 1, tingkat 2, ya, di tingkat pusat, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita beralih pada bentuk negara. Ada dua sudut pandang di sini. Yang pertama, sosiologis. Jadi negara secara keseluruhan membangun negara. Kemudian yuridis, dari sudut struktur dan isinya. Kemudian sudut pandang sosiologis. Kita melihat bentuk negara di sana. Kemudian sudut pandang yuridis, ya, bentuk pemerintahan. Ya. Jadi ada dua bentuk negara ini. Dibedakan dengan melihatnya dari sudut pandang, baik sudut pandang sosiologis maupun sudut pandang yuridis, ya. Jadi terkadang kalau untuk yang sosiologis dia menyeluruh memandang, melihatnya menyeluruh secara keseluruhan bangunan negara itu seperti apa. Tapi kalau secara yuridis, ya, dia akan memandang setiap sudut isinya, ya, semua akan diketahui gitu, dan harus diketahui seperti itu. Kemudian 3 aliran dalam mempersoalkan bentuk negara. Yang aliran pertama adalah a three-party classification of state. Jadi memandang organisasi dihubungkan dengan pemerintahannya sehingga bentuk negara bercampur, ya, bentuk negara itu bercampur dengan bentuk pemerintahan. Kemudian aliran kedua yaitu a bipartite classification of state. Jadi memandang a priori terhadap dua bentuk yang kontradiktif. Machiavelli jadi menyampaikan bahwa republik dan monarki atau demokrasi dan diktator. Kemudian aliran ketiga, jadi mencoba memakai kriteria yang lain yang baik dalam membentuk membentuk bentuk negara maupun bentuk pemerintahan. Aliran 1 dan aliran ketiga, jadi bentuk negara ideal, klasik tradisional, monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Ini menurut Plato, Aristoteles, Polybius, dan Thomas Aquinas. Kemudian aliran 2 dengan 2, bentuk negara, republik dan monarki, Machiavelli, demokrasi, dan diktator. Aliran ketiga kriteria sendiri, jadi C.F. Strong dan R.M. McEver. Ya, ini menyesuaikan dengan bentuk negara berdasarkan aliran. Menurut Plato, ya, Aristoteles, ya, itu pintar, ya, aristokrasi, ya, smart, ya, demokrasi, kepentingan penguasa, oligarki, bourgeois, ya, kemudian tirani, kekuasaan satu orang, begitu. Kemudian untuk Aristoteles menyatakan bahwa bentuk negara aliran 1 itu berdasarkan jumlah orang yang memegang pemerintahan. Ya, satu orang, monarki, tirani, beberapa orang, aristokrasi dan oligarki, banyak orang. Kemudian kualitas pemerintahan terjadi
secara pribadi atau umum. Ya. Bentuk negara Aristoteles. Jadi jumlah orang dalam pemerintahan. Jadi satu itu monarki dan tirani. Bentuk negara ideal monarki. Untuk bentuk negara dari ini apa namanya? Jadi tipe yang tadi itu adalah yang pertama jumlah orang yang memerintah itu kalau satu jumlahnya, ada idealnya itu disebut monarki, ada tirani. Kalau yang memerintah ada beberapa, berarti aristokrasi, oligarki. Tapi ketika yang diminta adalah dalam jumlah yang banyak, maka dia bersifat politika dan demokrasi. Seperti itu. Ya. Jadi Polybius ya terkait dengan monarki, people truth ya. Jadi tirani absolut, aristokrasi priai, oligarki, demokrasi from, by, for people, representative. Jadi oklokrasi, disorder ya monarki. Kemudian Thomas Aquinas jadi mengatakan bahwa memasukkan anggota itu paling tidak untuk monarki dan tirani itu satu orang. Kemudian aristokrasi dan oligarki beberapa orang yang mampu politisia dan demokratis. Ya. Nah, ada tipe negara aliran 2. Jadi tipe negara aliran 2 ada menurut Machiavelli, jadi republik dan monarki. Kalau Jelinek, jadi ada bentuk proses yuridis ya dengan majelis dewan. Kemudian Duguid, jadi republik atau monarki yang mengangkat kepala negara secara turun temurun. Itu monarki diangkat melalui pemilu republik ya. Kemudian once Helter, jadi kesempatan yang sama untuk menjadikan pemimpin memimpin negara dengan syarat-syarat. Ya, jadi warga negara dan turunan dari apa yang kita paparkan hari ini. Ya, ada juga negara aliran 3. Ya. Oke. Ini juga tentang susunan negara. Jadi susunan negara itu membagi kekuasaan secara vertikal. 2 macam kemungkinan, unitary state dan federation state. Jadi unitary state jadi negara yang tidak tersusun dari beberapa negara. Sifatnya tunggal. Kemudian authority, jadi central gov, di mana ke daerah-daerah desentralisasi, desentralisasi sistem, dekonsentrasi sistem, jadi auxiliary system. Nah, ini harus adanya balancing di sini. Kiranya juga kawan-kawan harus memahami dan mengerti terkait dengan negara, bentuk maupun jenisnya, ya. Jadi menurut ahli, jadi federasi state itu adalah terdiri dari beberapa negara yang kemudian berhenti, ya Jadi terdiri dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri, dia otonom, kemudian bergabung menjadi satu negara dengan ikatan kerjasama antar negara-negara tersebut untuk kepentingan bersama. Sementara federasi, jadi menyerahkan segala urusannya kepada urusan pemerintah federal, ya sebaiknya diurus oleh negara-negara bagian. Nah, itu istilah otonomi ya, desentralisasi. Kemudian urusan pemerintahan federal. Jadi mau monitor ya secara militer dan urusan pertahanan.
Nah, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kelas hari ini. Mungkin untuk hari ini saya juga akan memberikan kawan-kawan kuis ya yang bisa dijawab nanti di Google Classroom untuk mata kuliah yang saya ampu ini. Ya. Jadi silakan disimak baik-baik, didengarkan baik-baik, dan dijawab baik-baik. Nanti menjawabnya bisa di buku orak-orak dulu. Nanti setelah itu bisa disalin atau difoto di Google Form. Ya. Oke. Saya siapkan. Oke, pertanyaan pertama. Bangunan negara dalam bentuk himpunan beberapa negara di mana masing-masing negara tetap berdaulat disebut A. Negara Kesatuan, B. Negara Serikat, C. Otonomi negara-negara, D. Serikat negara-negara. Kemudian yang kedua, teori asal mula negara yang mengasumsi terbentuknya negara sebagai hasil kedudukan dan menaklukkan kelompok etnis yang lebih kuat terhadap kelompok etnis yang lemah, yakni dilakukan dengan teori A. Kekuatan, B. Keturunan, C. Organis, D. Kadaluarsa. Kemudian pertanyaan berikutnya nomor 3. Urusan pemerintah wajib bertanggung jawab untuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004. Wacana pemerintah daerah yakni akan berurusan ya dengan pemerintah yang A. berdampak luas terhadap masyarakat, B. sanggup dilaksanakan bersama, C. terkait dengan kekhasan daerah, D. berkaitan dengan pelayanan dasar. Kemudian nomor 4. Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, periode 1945, sistem pemerintahan yang dianut oleh pemerintah kita adalah A. presidensial, B. parlementer, C. campuran, D. kesatuan. Ya. Oke, selanjutnya di dalam bahasa Inggris istilah pemerintahan dan pemerintah bergotong royong tidak ada perbedaan, yaitu disebut dengan kata government. Dan dalam bahasa Perancis disebut dengan kata government. Government. Jadi kedua istilah itu bersumber dari istilah Latin yaitu Gebernaculum yang berarti kemudi, kerangka, rumah, pola. Ya. Oke, 5 pertanyaan saja dulu. Selamat menjawab. Silakan pantengin terus YouTube-nya dan ingat tetap subscribe dan like ya sebanyak-banyaknya. Silakan disimak dengan baik, dicatat karena saya tidak menggunakan PowerPoint ya. Baik, demikian pertemuan untuk hari ini ya. Selamat bekerja. Terima kasih. Sebentar saya akan kirim untuk di mana jawaban Anda akan ditempatkan pada Google Classroom. Selamat sore dan terima kasih.